Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akuntansi manajemen yang beranggotakan Deden Wahyudin, Muhammad Miftahus Salam, dan Rama Ramdhani akan mempresentasikan kembali atau melanjutkan presentasi kami yang sebelumnya, yang mana sekarang kami akan menjelaskan tentang balance scorecard dari buku akuntansi manajemen bab ke-12. Untuk yang pertama ada A, balance scorecard atau BSC. Balance scorecard atau BSC adalah metode manajemen kinerja yang dikembangkan oleh Dr. Andes Robert Kaplan dan David Norton pada awal 1990-an. BSC digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif, memberikan pandangan menyeluruh tentang kinerja perusahaan, dan membantu perusahaan berpindah dari fokus finansial semata ke model yang lebih komprehensif. BSC menerjemahkan visi dan strategi perusahaan ke dalam serangkaian ukuran koheren yang mencakup 4 perspektif berimbang: keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Selanjutnya ada fungsi dari balance scorecard atau BSC. Awalnya BSC balance scorecard hanya digunakan untuk mengukur kinerja keuangan, namun kemudian berkembang mencakup 4 perspektif: keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Fungsi BSC meliputi alat ukur pencapaian visi dan misi, keunggulan kompetitif, panduan strategis, analisis efektivitas strategi, gambaran SWOT, Key Performance Indicator, dan feedback kepada shareholder. Meskipun BSC memiliki kelemahan seperti informasi terbatas dan kurang akurat dalam situasi tertentu, tetap penting karena mencakup 4 perspektif utama dalam bisnis. Keempat perspektif tersebut diuraikan sebagai berikut. Baik, langsung saja yang pertama, perspektif keuangan, financial perspektif. Perspektif keuangan dalam balance scorecard BSC adalah elemen penting yang mengukur apakah strategi perusahaan memberikan perbaikan mendasar seperti peningkatan laba, produktivitas, dan daya tarik bagi investor. Indikatornya meliputi gross operating income, return on investment, economic value add, dan tren pertumbuhan. Pengukuran kinerja keuangan dilakukan melalui analisis rasio keuangan seperti rasio liabilitas, aktivitas, hutang, keuntungan, dan solvabilitas. Perspektif keuangan juga menilai efektivitas perencanaan dan pelaksanaan strategi perusahaan serta menunjukkan kontribusinya terhadap peningkatan laba dan pencapaian tujuan finansial. Yang kedua, perspektif pelanggan, customer perspective. Dalam perspektif pelanggan, balance scorecard BSC, perusahaan harus memahami kebutuhan pelanggan untuk bersaing di pasar. Menurut Radianto 2013, manajer harus mengidentifikasi segmen pasar dan menentukan alat ukur kinerja unit bisnis. Pengukuran pelanggan terbagi dalam 2 kelompok, Core Measurement Group dan Customer Value Proposition. Core Measurement Group meliputi pangsa pasar, akuisisi pelanggan baru, retensi pelanggan, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas pelanggan. Kelompok penunjang mencakup atribut produk, harga, mutu, fungsi, hubungan dengan pelanggan, serta citra dan reputasi. Kunci perspektif ini adalah kepuasan, retensi, akuisisi, nilai, manfaat, dan pangsa pasar pelanggan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu perspektif proses bisnis internal atau internal business perspective.
Perspektif proses bisnis internal dalam balance scorecard menuntut manajer mengidentifikasi proses penting untuk mencapai tujuan pelanggan dan keuangan. Menurut Husna 2017, manajer harus memahami berbagai proses internal terkait perusahaan dan pelanggan. Menurut Yono, membagi proses ini menjadi 3. Yang pertama, proses inovasi, yaitu menggali kebutuhan pelanggan dan menciptakan produk. Yang kedua, yaitu proses operasi, membuat dan menyampaikan produk. Dan yang ketiga, yaitu proses pelayanan purna jual, yaitu layanan setelah penjualan. Perspektif ini menyoroti proses kritis yang memungkinkan bisnis memberikan nilai yang diinginkan pelanggan dan memuaskan pemegang saham. Yang keempat, yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and grow perspektif. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dalam balance scorecard menekankan pembangunan sumber daya manusia, sistem, dan prosedur. Menurut Husna 2016, ini mencakup pelatihan karyawan, peningkatan sistem informasi, dan perbaikan prosedur untuk mendukung tujuan keuangan pelanggan dan proses bisnis internal, serta mendorong pertumbuhan jangka panjang. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Balance scorecard adalah alat pengukuran kinerja yang mencakup 4 perspektif: keuangan pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Ini menilai kinerja perusahaan dari aspek keuangan dan non-keuangan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan fokus pada pengembangan sumber daya manusia, peningkatan sistem informasi, dan perbaikan prosedur untuk memastikan kinerja karyawan yang lebih efektif dan efisien.